Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan lanjutkan dengan kompetensi dasar selanjutnya, yaitu fungsi invest. Fungsi invest ya. Nah, ini nanti masih ada satu lagi kadi lagi, yaitu lingkaran. Tapi nanti satu pertemuan udah cukup lah ya. Pengertian fungsi invest ya. Invest berarti kebalikan. Ini sini. Misalnya kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan, atau kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Itu ya. Ini ya. Ini A ke B. Ini fungsinya. Kemudian investnya ini. A menjadi FA, B menjadi FB, C menjadi FC, D menjadi FD, gitu ya. Kemudian bagaimana kebalikannya? Ya dari A ke FA. Tapi ini apa, ini kebalikannya? Ini berarti tanda panahnya fungsinya berubah ke kiri, ya kan? Ini itu seperti itu. Jadi secara mudahnya seperti itu. Oke. Gini ya. Fungsi G dinamakan invest dari fungsi F. Fungsi F dilambangkan dengan, nah ini jangan lupa, ini lambang daripada fungsi investnya seperti itu. Oke. Untuk memahami pengertian fungsi invest, diperhatikan diagram berikut. Jadi ini kalau ini ke sini F, ke kanan, ke kirinya F pangkat min 1, kebalikan. Jika diberikan fungsi F yang memetakan dari A ke B, maka akan berlaku jika F sama dengan Y, maka untuk setiap X elemen A, maka F invest adalah invest F apabila F invest Y sama dengan X. Pokoknya melihat ini jelas rumit, tapi kalau kalian pengertiannya itu cukup sederhana saja. Ini seperti ini ya, ini sederhana ini. Ini ke kanan adalah F, kalau ke kiri ini fungsi kebalikan atau investnya, itu lebih mudah. Oke, lanjut. Invest suatu fungsi tidak selalu merupakan fungsi. Jika invest suatu fungsi juga merupakan fungsi, invest tersebut dinamakan fungsi invest dari fungsi semula. Tidak semua fungsi mempunyai invest. Ingat, tidak semua fungsi mempunyai invest. Syarat suatu fungsi mempunyai invest adalah fungsi tersebut bijektif. Lah ini perlu ditandai ini. Jadi ya harus dilihat itu. Ini ada syaratnya apa nih? Harus bijektif. Bijektif ini. Fungsi kawan F yang memetakan dari A ke B dikatakan fungsi bijektif apabila setiap Y elemen B mempunyai kawan tunggal. Jadi kawan tunggal. Perhatikan gambar nih. Yang dimaksud kawan tunggal ini A ke B 1 ya. A ke B, ini B A ke B ini juga 1 juga. Ini ya, tidak ada yang double. Ini yang dimaksud dengan kawan tunggal. Nah, ini pelengkapnya ini. Suatu fungsi ya. Nah, ini perhatikan, ini bijektif. Ini punya invest. Namanya ini injektif karena satu-satu. Loh, tapi ini nggak bisa, ini surjektif. Ini aja dua yang punya kawan. Punya satu domain, ini ada yang double. Tapi seperti ini termasuk fungsi. Ini bijektif gitu ya. Nanti ada contoh lagi. Untuk menyelidiki apakah suatu fungsi dinyatakan dalam grafik mempunyai invest atau tidak, cukup dengan menarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Jika ada di antara garis tersebut yang memotong grafik di 2 titik atau lebih, maka fungsi tersebut tidak mempunyai invest. Nah, jadi dibuat ya, digambar dalam grafik, lalu dibuat garis yang sejajar
dengan sumbu X, atau itu namanya horizontal. Nah ini ya contoh ini. Segitiga apa fungsi dari grafik bawah ini mempunyai inverse. Nah, ini kalau ditarik gini ya, sejajar dengan sumbu Y kan ini ya, sumbu X ini sumbu X. Set. Ada berapa titik potong? Tentunya ada 1, ada 2, ada 3, ada 3 titik potong. Ini kalau ini ada hanya 1 titik potong. Itu. Tidak mempunyai inverse karena ada bilangan di sumbu X Y yang mempunyai lebih dari 1 kawan. Ini ya, ada 1 kawan ini. Tapi gambar yang kedua ini, ketika dibuat garis sejajar sumbu X hanya ada 1 titik potong, maka yang gambar kedua ini mempunyai inverse, yang ini tidak. Oke. Aturan fungsi inverse dari suatu fungsi. Untuk mencari inverse ini dapat manipulasi bentuk fx menjadi bentuk ini, kemudian bentuk ini diubah menjadi inverse. Lebih jelasnya contoh ini ya, ini fungsi fx 3x plus 5 akan dicari inverse-nya. Maka fx ini kita samakan dengan y 3x ya kan. Nah y min 5 3 ya, ini kan berarti pindah ruas. Nah kemudian x ya kan, kenapa di sepertiga? Nah ini kan x dibagi 3 kan. Nah ya, maka ini adalah inverse-nya ini. Jadi lebih jelas. Contoh yang kedua. Contoh kedua. Ini px-nya kita substitusikan, gantikan dengan y. Lalu ini kalikan ya ke sini menjadi ini ya. Sama dengan x. Yx 4y. X. Lalu ini pindah ruas, tukar x-nya ke sini. Ini menjadi min, ini menjadi min juga. Kemudian x-nya keluar y. Nah, dalam bentuk y. Maka ini inverse-nya. Nanti materi ini semuanya ada di tim saya upload, sudah saya upload. Silakan, tidak hanya dibaca saja, kau harus mendownload atau mencatat itu. Ya, setelah di-download mesti dicetak, jangan hanya dilihat. Kalau dilihat nggak bisa, kau harus dicatat atau di copy, dicetak begitu. Yang ketiga, ini bentuknya adalah bentuk kuadrat. Ya, bagaimana ya? Nah ini yang dimaksud dengan dimanipulasi ini seperti ini. Ya, karena ada 2 ini ya, ada min dan plus. Ini. Kemudian ini ya, karena kuadrat ya pakai akar. Nah ini bukan merupakan fungsi inverse, tetapi hanya merupakan inverse fungsi. Mengapa? Nah ini kan ada 2 kan, ada dua sehingga bisa memotong begitu. Contoh keempat. Nah, contoh keempat ini bedanya ini memasukkan nilai inverse-nya. Ini ya. Sama ya. Ini dikalikan ke sini 52, terus ini pindah ruas dalam bentuk y. Nah, kemudian y-nya ini berubah menjadi x. Lalu substitusikan nilai x, ketemunya ini. Ini ada lagi bentuk yang seperti ini. Jadi atasnya persamaan, pembilangnya persamaan, penyebutnya juga merupakan persamaan. Nah ini rumusnya ini rumusannya ya.
Rumusannya itu ya. Ini rumusannya dia. Ini rumusnya ini min D plus B CY plus A. Jadi A nya ya dari nama-nama A di sini gitu. Lanjut. Oke. Ini ya. Ini uji keterampilan, sudah ada bahasanya. Sekali lagi tidak hanya ditonton tetapi dicoba dikerjakan ya. Dicoba dikerjakan, alurnya diikuti sehingga apa? Sehingga kau bisa menduplikasi, mengulang kembali. Kalau nanti dicocokkan masih salah ya ulangi lagi terus semua itu. Ya. Inilah cara-cara yang karena memang tidak bisa bertatap muka langsung ya. Tapi kalau memang ada kesulitan ya saya tidak siap untuk ketemu kalian di sekolah. Silakan saja ya. Kemudian nanti tugas itu adalah untuk mengasah apakah kau benar-benar belajar atau tidak begitu. Nah gitu ya. Ini juga kemampuan, juga keterampilan, semuanya ada di sini. Nanti juga soal-soalnya saya sampaikan di sini, sehingga kalian juga harus mendownload ini. Kalau nggak bisa download nggak bisa. Oke. Berikutnya adalah grafik fungsi invest. Nah ini, perhatikan. Ini kan yang dibuat garis jajar ini berarti ada investnya ya. Ini ya. Ini juga begitu. Perhatikan ini. Nah ini kalau grafik ya. Ini grafiknya, ini investnya, ya. Ini investnya di sini ini. Titik A mencerminkan terhadap garis YA sama dengan A, menghasilkan AB. Ini invest kebalikan ini. Yang ini juga kalau ini F-nya, maka investnya di sini. Gitu. September apa yo? September. Nah ini. Nah, kalau bentuknya parabola, tetap ini investnya tuh ini. Ini kan, yang ini. Ini F, Fx, ini F aksen X. Ya bawah ini investnya. Iya. Kilo mas. Oke, ini saya bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Ini juga mencari ini. Ya, ini F-nya. Lainnya kan contoh ini. Lihat. Nah, sejak awal tahun pelajaran baru kosong blok. Ini juga ini, ya. Alasannya tim saya nggak bisa. Ya ini FX-nya. Yang ini ini investnya. Ini yang investnya. Itu. Ini tidak hanya ini aja loh. Oke. Invest dari komposisi. Nah, ini nanti sering bisa keluarnya seperti itu. Ini data yang bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti pada saat kenaikan kelas. F.G invest sama dengan dibalik ini G invest.F invest dibalik ini kalau toh ini ada misalnya ya. Nilainya pajak Jadi
f.g invest itu bisa dicari G invest dulu, F invest, lalu kedua ini dikomposisikan. Ulangan harian, dibagi nilai semesteran, Ada contohnya juga. dibagi berapa, nilai koyak, nilai presensi, nilai tugas dan lain sebagainya. Nah ini ya, Nilainya, ini juga ini. nah KKN-nya batas nilai itu Atau yang ini mencari f.g invest. Pertama cari dulu, tidak normatif. ya ketemu ya ini ya, lah baru diinvest. Bisa juga ini. Nah ini jangankan nilai itu Ini bisa. nilai Ini cara pertama. mungkin nilainya kalau Yang cara kedua jangan tadi, nilai yang menggunakan nanti kalau dibuat dicari F investnya, G investnya, lalu dikomposisikan, sedangkan ya kan? aturannya ada Dikomposisikan. tiga. Nah, itu Saya sudah dikomposisikan itu digabung. Tadi saya tidak ngomong terukir pertama. nilainya. Tuh. Bahasa Inggris satu. Ini mungkin tipe seperti ini, mapel banyak yang kosong. Nah, sedangkan batasnya 3. Kalau batasnya 3 berarti terancam tidak naik. Seperti itu. Nah ini juga ya. Jadi Makanya kan, harus kehadiran orang diperhatikan. tua hari ini sangat dibutuhkan biar tahu. Ini banyak contoh-contohnya lagi. Kalau orang tua yang baik, Nanti kalau kita selesai kita lanjutkan ke yang lingkaran gitu. adanya anak saya seperti ini. Itu ya. Berarti keadaannya ada. Oke. Ini ada pilihan gandanya. Bisa dicari nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.